siang Ibu. Terima Siang, Pak. kasih atas kehadirannya menyempatkan waktu di hari ini supaya kita bisa bertatap muka ya Bu, Ya, siap. terkait dengan perkembangan siswa. Untuk siswa sendiri Ibu wali murid dari kelas 5B, Pak. 5B ya Bu. Ya, Berarti selama ini kan sudah menjalani proses nih dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 5. betul. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan supaya menjadi bahan masukan buat saya sendiri, perkembangan anak dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang Ibu rasakan itu secara akademik dan non akademik itu bagaimana perkembangannya? 5 Baik, menit kalau lagi. untuk secara akademik otomatis pasti akan mengalami perkembangan dengan berbagai kurikulum yang sudah ada. Ya, mungkin kalau yang anak saya alami di sini kan dari Kurtilas ya, Kurtilas terbaru terakhir, karena setelah itu di kelas 4 kemarin sudah berganti dengan kurikulum Merdeka. Dan mungkin kemarin sudah ganti lagi dengan kurikulum nasional. Sekarang mau ganti lagi ya Bu? Kayaknya sebenarnya kalau setiap ganti kurikulum orang tua juga repot sebenarnya Pak. Kurikulum untuk learning. Nah, itu mungkin suatu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahan di era saat ini. Yang jelas kita sebagai katakanlah lapisan yang paling merasakan itu, kita tinggal mengikuti aja aturan yang ada karena itu udah jadi sesuatu hal yang sudah dikaji dan mudah-mudahan itu benar-benar bisa dirasakan oleh siswa supaya bisa mengubah karakternya, supaya bisa mengubah prestasinya, nilainya, kemudian secara berpikir juga nanti akan berjalannya waktu matang gitu ya. Seharusnya iya Pak. Seharusnya mudah-mudahan itu yang kita harapkan bersama. Kemudian secara karakter Ibu, tadi kan secara akademik Ibu sudah jelaskan. Secara karakter dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 ini udah menunjukkan perkembangan apa untuk terkait dengan anak ini? Alhamdulillah pasti ada perkembangannya Pak. Dari anak yang ketika dari posisi TK atau PAUD ya, pindah ke SD, yang mungkin yang tadinya anak itu masih bermanja, masih sosialisasinya belum terlalu luas dengan teman-teman yang lain. Seiring berjalannya waktu, akhirnya anak itu mempunyai karakter, membentuk karakter anak juga. Akhirnya anak itu juga mempunyai karakter masing-masing ya. Artinya dia bisa bersosialisasi dengan banyak teman, dengan bersosialisasi lagi dengan perkembangan pendidikan yang ada, dan selalu akan mengikuti. Untuk mandiri, tanggung jawab, disiplin itu udah muncul belum? Pastinya sudah Pak. Apalagi anak-anak itu kalau sudah masuk istilahnya apa, kelas tinggi di kelas 4, 5, 6 itu sudah berbeda dengan kelas 1, 2, 3. Nanti minta tolong dikecilin. Ibu terkait dengan karakter kan tadi Ibu sudah menjelaskan dari kelas 1 sudah mulai tumbuh karakter karena pada masa sebelumnya di PAUD SD itu bisa kita rasakan ya. Iya, karena kan itu jenjang perpindahan dari masa Transisi. dia. Betul Pak, Transisi PAUD betul. SD. Dan alhamdulillah saat ini sudah di kelas 5 sudah muncul karakter dari anak tersebut. Iya, Beauty ya Bu. betul. Muncul karakternya mandiri tanpa harus diperintah. Ayo nak belajar, tidak perlu diperintah. Ya. Kemudian ketika disiplin juga udah bisa memposisikan waktu mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bermain, dan mana waktu untuk istirahat. Betul, Seperti itu kan Bu. betul. Yang saya harapkan ke depannya Bu, ketika ada suatu permasalahan terkait dengan siswa, terkait dengan sekolah, terkait dengan wali murid, itu saya bisa mendengar langsung apa permasalahan itu, disampaikan ke saya biar saya tindak lanjuti. Siap. Kemudian ketika menyampaikan itu ya kita harus bisa memposisikan diri, jangan sampai permasalahan itu disampaikan di tempat yang berbeda, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah.
itu bisa jadi bahan refleksi buat saya sendiri ketika merumuskan suatu program agar bisa berdampak kepada siswa secara langsung dan bisa dinikmati oleh kita semuanya. Karena semata-mata program yang kita buat itu hanya untuk kebaikan siswa, untuk mengembangkan karakternya, kemudian prestasinya juga kita bisa kembangkan secara maksimal. Selain itu Ibu, ada hal lagi nggak yang perlu disampaikan? Mungkin ada sedikit sih Pak, mungkin lebih ke gini. Memang kan di sini tadi Bapak bilang untuk ke karakter kedisiplinan, tanggung jawab gitu ya Pak. Itu memang secara beriring dengan waktu yang berjalan, anak-anak itu sudah paham dengan tanggung jawabnya. Saya rasa juga anak-anak lebih udah tahu nih, kita sekolah pagi masuk pagi, sekolah siang jam berapa dia harus sudah stay di sini. Ya mungkin masukan saya ini ada sedikit ya Pak yang saya rasain ya. Kalau dulu itu kan begitu bel, anak-anak tuh sudah baris. Ya. Kadang ini bel anak-anaknya masih di jalan. Kadang masih ada yang masih jajan. Mungkin saya sih harap kedepannya ada lebih disiplin di waktu pagi. Jadi anak lebih belajar tuh dari sedini mungkin gitu. Karena jam 7 itu sudah harus di ruangan sebetulnya. Monggo Pak, kalau memang mau langsung di ruangan ataupun mereka harus berbaris dulu. Kalau dulu kan memang harus anak berbaris ya. Kalau sekarang kan tidak, jadi harus di ruangan. Kadang yang mungkin sedang gurunya berhalangan, anak-anaknya masih di luar. Saya harap sih itu tidak terjadi lagi. Ya menjadi bahan refleksi buat kita sebetulnya. Iya. Apa namanya, rapat sudah berulang kali saya omongkan pada guru, tolonglah untuk kedisiplinan siswa dan guru sudah bisa dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena yang sampai saat ini saya rasakan itu ya sama ini seperti itu, jadi bahan masukan buat saya. Ya, karena sebelumnya saya merasakan juga di sini tuh disiplinnya seperti itu. Jadi dimulai dari waktu pagi mereka masuk, begitu bel, anak-anak tuh udah berbaris rapi. Gitu. Jadi kalau misalnya masih ada anak yang di luar itu mereka juga, oh ya langsung baris gitu kan. Tapi karena ini langsung di kelas mungkin ya Pak, apalagi mungkin yang masih masa-masa transisi di kelas 1 atau kelas 2, itu kan mereka misalnya gurunya sedang berhalangan atau belum tepat di dalam kelas, mereka masih banyak yang keluar masuk, masih jajan gitu. Dan memang mohon maaf Pak, orang pun nanya, ini anak kok masih pada di luar ya? Gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu sih sebenarnya. Mohon maaf ya Pak, kalau sayangnya mewakilkan segala saja. sesuatu yang baik perlu kita sampaikan agar menjadi bahan refleksi ketika nantinya buat kebaikan bersama juga. Nah, ketika ada maksud apa-apa itu juga menyatakan kita sampaikan aja. Ya untuk sementara sih itu Pak, karena memang kami semua melihat, apalagi mungkin yang anaknya di sini itu lebih dari satu, yang sudah pernah anaknya di sini, yang sudah pernah ngerasain disiplin dari pagi itu, ternyata anak impactnya ada, anak akan lebih bertanggung jawab. Dimulai dari kedisiplinan, mereka akan merasakan lagi, kok aku harus bertanggung jawab nih. Gitu. Terima kasih Bu atas masukannya. Mudah-mudahan jadi bahan catatan buat kita refleksi agar kedepannya bisa lebih baik. Iya, sama-sama. Semoga lebih baik lagi untuk kedepannya. Masih lagi kita bersama kan. Ya, siap. Terima kasih banyak ya Pak. Saya pamit.